Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini? Kabarnya baik semua ya? Atau ada yang lagi lemes nih kira-kira? Karena kan kita lagi puasa nih di bulan Ramadan. Oh, semangat semua. Bagus, bagus. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini ya, kita bakal berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelum lanjut, mungkin saya mau tanya dulu, kira-kira ada yang nggak masuk nggak hari ini? Atau masuk semua ini? Oh, lengkap ya. Alhamdulillah, semuanya masuk. Ini pada semangat ini meskipun puasa. Keren. Oke, teman-teman. Ini kan lagi bulan puasa ya, di bulan Ramadan ini. Kira-kira ada yang udah puasanya sampai maghrib atau cuma baru belajar? Puasanya ini, buka jam 1. Nggak apa-apa. Kan belajar, kita sama-sama belajar. Nggak, yang penting mencoba itu bagus. Satu langkah lebih baik, itu udah keren banget. Ada ya, ada yang puasa, ada yang puasanya siang. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu kira-kira kalian biasanya ngapain? Kalau waktu sahurnya itu gimana? Sama berbukanya? Apa kalian sahur ikut bangunin sahur? Atau tidur? Tidur aja, nunggu dibangunin? Atau gimana? Terus berbukanya gimana? Apa kalian ikut war takjil? Atau diem-diem aja di rumah? Nunggu dikasih takjil justru. Oh, nyari takjil. Bukannya nyari takjil. Keren ini pada semangat semua puasa. Nah, kalau kalian lagi puasa itu, kalau misalnya kalian lupa lagi puasa nih, itu kira-kira puasanya batal nggak sih? Ada yang mau jawab nggak? Wow, terpisah nih. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Kenapa? Ada yang perwakilan yang bilang iya, kenapa, dan yang enggak, kenapa? Oke, enggak karena dia lupa. Masuk akal. Terus yang iya kenapa? Karena minum itu membatalkan puasa. Bagus jawabannya. Ada alasannya. Kita pasti bahas di dalam materi kok itu. Kita lanjut aja. Sebelum mulai pelajaran, mungkin saya mau kasih tahu dulu ya tujuan untuk pembelajaran kali ini tuh supaya kalian bisa tahu nanti pengertian puasa, syarat-syarat puasa, sama hal-hal yang bakal membatalkan puasa. Nah, nanti harapannya saat di masa depan atau ketika kalian dewasa nanti, itu kalian bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan juga disiplin ya. Oke, itu mau masuk ke materi dulu, mau nampilin presentasi PPT. Bentar. Oke, kelihatan lah ya harusnya ini PPT-nya. Oke, udah kelihatan kan? Nah, ini PPT-nya materi tentang puasa ya. Kita masuk ke pengertian puasa. Apa sih itu puasa? Nah, puasa itu secara bahasa, syaum atau puasa itu artinya menahan. Jadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari kayak makan, minum, marah, gitu. Itu kita menahan diri. Nah, untuk waktu pelaksanaan puasa sendiri itu dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi mulai azan subuh itu udah harus berhenti makan atau semuanya sampai azan maghrib itu baru boleh. Untuk syarat utamanya sendiri itu harus niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Lanjut, ini kita ke syarat wajib dan syarat sah puasa ya. Oke, bedanya apa sih syarat wajib sama syarat sah? Nah, bedanya gini ya, kalau syarat wajib itu ketika kalian memenuhi kondisi ini, kalian tuh wajib puasa. Kalau enggak, kalian dosa. Tapi khususnya puasa Ramadan ya, karena yang diwajibkan kan puasa Ramadan. Nah, kalau syarat sah, ini meskipun kalian belum memenuhi si syarat wajib. Maksudnya kalian belum diwajibkan puasa, nggak dosa juga kalau nggak puasa. Tapi kalian bisa aja puasanya diterima kalau memenuhi syarat sah ini. Jadi untuk syarat wajib itu syaratnya ada Islam,
balik. Balik itu ketika kalau perempuan itu sudah mengalami menstruasi dan kalau laki-laki itu dia sudah mimpi basah ya. Lalu berakal sehat, tidak gila atau hilang ingatan, juga mampu secara fisik sehat ya kan. Untuk syarat-syarat sendiri itu beragama Islam, humayis atau cerdas bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Lalu ada suci dari haid dan nifas. Dan waktu yang diperbolehkan itu puasa tidak boleh saat hari raya. Itu baik Idul Fitri maupun Idul Adha dan hari tasyrik. Hari tasyrik ini apa sih? Hari tasyrik itu yang ini. Kalau kalian misalnya Idul Adha itu kan biasanya takbirannya sampai 3 hari. Nah itu hari tasyrik guys. Kita lanjut ke hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tadi kan sempat disinggung ya awal-awal. Kalau misalnya lupa minum, itu kira-kira batal atau enggak. Nah, jadi jawabannya ada di sini. Untuk kita kalau misalnya lupa, itu sebenarnya tidak masuk di hal yang membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa di sini kalau kita makan dan minum secara sengaja, atau muntah disengaja, atau mungkin menstruasi, haid, nifas di tengah-tengah puasa. Nah, itu baru membatalkan puasa. Sedangkan nah, kalau lupa lagi puasa terus tiba-tiba minum, itu tidak batal. Jadi nggak apa-apa lanjut puasanya. Ada juga menelan ludah sendiri, lalu tidur di siang hari. Tidur di siang hari ini nggak membatalkan puasa, tapi kalau misalnya kalian tidur dari subuh sampai maghrib, nah itu kalian berarti nggak sholat dong. Gimana itu? Pahalanya nggak ada. Sebaiknya tidurnya juga jangan berlebihan, tapi tidak membatalkan puasa. Mungkin mau cek dulu sebentar. Kita udah bahas sampai hal-hal yang membatalkan puasa, ya kan? Nah, kira-kira puasa itu dilakukan dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Itu bener nggak? Jadi kan ada tuh di pengertian sempat disinggung waktu puasa. Ada yang mau jawab? Iya, boleh, Erli. Benar, jawabannya benar ya. Jadi puasa itu dilakukan dari terbit fajar hingga terbenam matahari atau adzan subuh tadi sampai adzan maghrib. Nah, kenapa sih kita harus menahan diri saat puasa? Ini juga ada di materi pengertian tadi. Ada kata kunci di situ. Kenapa kita harus menahan diri saat puasa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, boleh banget Alia. Benar. Ah, oke, Alia bilang karena arti puasa sendiri itu menahan dari kata syaum tadi ya, artinya menahan. Jadi kenapa kita harus menahan diri saat puasa ya? Karena puasa itu memang intinya dia menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Oke, kita lanjut nih, ada latihan. Di sini ada gambar anak makan di siang hari nih, jam 12. Makan. Sengaja ini makan di siang hari, udah tahu jam 12. Berarti kira-kira dia batal nggak sih puasanya? Karena dia sengaja. Maka berarti iya betul puasanya batal. Jelas banget batal karena dia sengaja. Jadi kata kuncinya sengaja. Kalau sengaja itu biasanya batal. Kalau lupa itu masih bisa lanjut puasa. Nah, oke. Kita sekarang lanjut ke studi kasus. Nah, ini studi kasus ini ada berapa hal ya? Kita masuk ya. Tapi kayaknya, wes ya udah ke spill jawaban. Gak apa-apa kita bahas aja. Ini cuma ada satu studi kasus aja kayaknya. Nah, di sini ceritanya ada Ahmad yang lagi haus waktu istirahat sekolah panas. Nah, dia ke kantin lalu minum es teh. Udah setengah gelas habis. Nah, ternyata dia baru inget kalau puasa. Nah, itu puasanya Ahmad batal nggak? Tadi kan udah ke-spill ya, jawabannya ini tidak batal ya. Karena tadi kuncinya apa? Dia lupa. Dia lupa. Kalau lupa itu tidak batal. Kalau sengaja baru batal. Nah, oke. Ini studi kasusnya udah habis. Mungkin aku mau tanya sebentar. Ini kan sebenarnya tujuan pelajaran kita ini kalian diharapkan bisa menjawab atau menjelaskan kembali tentang puasa ya, pengertian dan syarat juga hal-hal yang membatalkan. Sekitar 3 atau 3 dari 5 pertanyaan ya. Ya nggak 5 sih. Dari tadi juga udah aku sempet tanya-tanya beberapa pertanyaan ya itu juga dihitung juga dan kalian udah berhasil jawab juga. Nah, mungkin mau tanya, misalnya kalau tadi kan lupa, lupa tidak membatalkan. Kalau misalnya
kita lapar, lapar. Nah, itu kalau rasa lapar. Nah, rasa lapar itu kira-kira membatalkan puasa nggak sih? Menurut kalian gimana? Kalau rasanya dong, rasa lapar dong. Bagus, bener. Jawabannya tidak. Karena kalau kita udah minum tapi lupa aja itu kita masih nggak batal puasanya. Apalagi cuma merasakan lapar, jadi nggak batal. Keren loh tadi itu siapa yang jawab? Nazla, bagus. Pemikirannya keren banget. Oke, kita lanjut aja. Ini udah hampir selesai ya materinya. Ini tujuan utama berpuasa ya, yaitu bertakwa. Jadi bertakwa itu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Puasa melatih kita untuk jujur, disiplin, sabar, dan peduli kepada sesama yang sedang kelaparan. Jadi gitu. Oke, sebelum masuk akhir ya, ini sebelum masuk ke tugas, mungkin kita sedikit flashback dulu. Tadi kata kuncinya yang kita bahas hari ini ada apa aja? Boleh disebutkan? Siapa yang mau nyebutin? Boleh, Nizar? Ya. Yang pertama, ya pengertian. Lalu yang kedua, syarat. Betul. Yang terakhir, hal yang membatalkan puasa. Oke, bagus Nizar. Kita lanjut dulu. Kira-kira semuanya udah paham kayak Nizar nggak? Boleh banget kalau yang udah paham dikasih jempol dulu. Ini hampir semuanya jempol. Ini yang nggak jempol kenapa? Nggak paham kah? Atau terlalu cepat? Mungkin. Oh, paham. Cuman malas aja karena udah diwakilin Nizar. Oke, gak apa-apa. Oke, lalu ini pertanyaan singkat aja, evaluasi. Evaluasi tadi, kira-kira ada yang mau nyebutin lagi apa pengertian dari puasa? Siapa yang mau menyebutkan satu aja, gak apa-apa. Sebelum menutup pembelajaran. Oke, ya Novel dipersilahkan. Ya, betul. Jadi Novel bilang, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Gila, lengkap banget, paham banget Novel ini. Oke, sebelum mengakhiri mungkin kita jangan lupa ada tugas. Nah, ini tugasnya ada hubungannya sama materi berikutnya. Jadi nanti kalian coba amati di rumah. Saat waktu berbuka, catat apa yang kalian lakukan pertama kali. Apa minum air putih dulu, atau doa dulu, makan kurma dulu, atau langsung makan nasi, kelaparan. Nah, nanti juga kalian cari tahu doa-doa berbuka puasa yang biasa dibaca di keluarga kalian tuh gimana. Untuk kita bahas minggu depan. Karena minggu depan kita materinya itu tentang adab berbuka puasa dan juga doa-doa yang berkaitannya. Oke, jadi itu aja. Apa ada pertanyaan kira-kira? Belum ada ya, mungkin kita eh, sudahi dulu pembelajarannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan untuk minggu depan. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih, kalian keren banget hari ini. Apresiasi dulu tepuk tangan. Kalian keren, banyak yang udah paham juga. Terima kasih apresiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.